Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah dan salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelumnya di sini saya Wiki, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah semester 7. Itu tepatnya di kelas A. Di sini saya akan mencoba memberikan sepengetahuan saya mengenai perbedaan sistem hukum yang terkhusus, yaitu mengenai tindak pidana korupsi antara negara Indonesia dan di beberapa negara lainnya. Yang pertama di sini kita berkaca dari negara Cina dan Korea Utara, di mana Cina ini memberlakukan sistem tindak pidana korupsi ini dengan hukuman tembak mati. Di Cina itu sendiri bahwasanya tindak pidana korupsi itu menjadi rahasia umum bahwa itu merupakan masalah serius. Dan di Cina itu sendiri diberlakukannya hukuman mati terhadap kasus korupsi itu sendiri diberlakukan sejak tahun 2013. Jadi di Cina ini bahwasanya yang diberikan hukuman mati untuk kasus korupsi ini melebihi korupsi kisaran dana sekitar 3 juta yuan atau setara dengan 6 miliar rupiah ke atas saja yang dihukuman mati. Di bawahnya palingan diberi hukuman denda atau penjara saja. Sementara di Korea Utara, korupsi ini kurang lebih pemberlakuannya sama seperti Cina itu sendiri, yaitu dimulainya pemberlakuan tindak pidana hukuman korupsi dengan hukuman mati itu diberlakukan 2013 pula. Yang lebih mengenaskan lagi di Korea Utara ini bahwasanya ketika orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu jenazahnya dijadikan santapan anjing dan ditontonkan kepada pejabat-pejabat negara. Sungguh mengenaskan, bukan? Kalau kita berkaca dengan sistem yang diberlakukan di Indonesia, jangankan diberikan hukuman mati, ketika tindak pidana korupsi melakukan suatu korupsi, seseorang melakukan korupsi, jika dipanggil KPK saja bisa beralasan sakit. Itu sangat lucu di negara kita. Sementara selanjutnya hukuman mati yang ada di negara Jepang dan Korea Selatan itu tidak terlalu berat amat, mengenai lebih berat kepada sanksi sosialnya. Di Jepang dan Korea Selatan itu jika kita melakukan tindakan korupsi, jika seseorang maksud saya melakukan tindak korupsi, maka akan dipidanakan penjara paling lama 7 tahun. Sementara sanksi sosialnya ini ketika kita maksudnya ketika seseorang melakukan korupsi, maka itu akan dikucilkan oleh masyarakat dan keluarganya sendiri. Seperti kita ketahui, di Jepang dan Korea Selatan itu budaya malu sangat dijunjung tinggi. Ketika kita melakukan tindak kejahatan, lebih-lebih korupsi, maka tindak rasa malu kita akan jauh lebih terungkapkan oleh perasaan sendiri. Karena seperti kita ketahui, di Jepang saja ketika seorang mengalami stres sangat gampang melakukan bunuh diri. Dan di Jepang itu bunuh diri karena malu itu sangat menjadi budaya di Jepang itu sendiri. Sedangkan yang lebih sadisnya lagi, hukuman tindak pidana korupsi di Arab Saudi itu memberlakukan sistem kisos, karena itu sama dengan mencuri. Dan korupsi ini lebih parah lagi dengan mencuri. Kalau kita mencuri, kisos, tangan yang dipotong, tapi ini kepala, karena melakukan tindak pidana korupsi. Itu yang diberlakukan di negara Arab.
Sementara di Indonesia, kalau kita berkaca dengan sistem yang ada di Indonesia ini, jika hukuman tindak pidana korupsi itu berkaca dari pasal 2, yaitu paling dihukum penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun saja untuk tindak pidana korupsi itu sendiri. Tapi di Indonesia kalau ikut pasal 3 yang sering dipakai itu minimalnya 1 tahun dan maksimalnya seumur hidup. Sayangnya di Indonesia menurut penelitian ICW bahwasannya 71% terdakwa tindak pidana korupsi hanya menjalani hukuman 1-8 musim saja. Itu bisa terbilang lucu di negeri kita tercinta ini. Mungkin itu saja rangkaian perbedaan sistem hukum, terutama perbedaan tindak pidana korupsi dari negara Indonesia dan negara-negara lain. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.